Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Adrius Kauyu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ini dia teman-teman ya, tentang use case. Perkenalkan teman-teman, bagi yang belum tahu nama saya Muhammad Adrius Kauyu. Saya berkuliah di Universitas Yatsi Madani dan kebetulan use case ini adalah sebuah tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Isan, sebagai dosen pengampu dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek ya. Oke, kita akan membahas use case dan ada topik pembahasan di sini. Topik pembahasannya yaitu pengertian dari use case, tujuan dari use case, yaitu untuk mengetahui tujuan dari penggunaan use case, simbol dari use case, dan juga ada contoh. Oke, kita masuk ke dalam pengertian teman-teman. Pengertian dari use case. Use case dalam konteks sistem informasi dan rekayasa perangkat lunak adalah deskripsi interaksi antar pengguna atau aktor dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Use case mendefinisikan skenario fungsional yang menunjukkan bagaimana sistem merespon permintaan dari penggunaan atau sistem lainnya. Gitu. Singkatnya teman-teman, use case itu adalah sebuah alur yang dimana alurnya ini dipakai untuk kita dalam pembuatan misalkan kayak aplikasi gitu-gitu ya. Ini hampir sama seperti flowchart, cuman kalau use case dia lebih apa ya, lebih mudah aja kayaknya dipahamin. Oke, ini dia kita masuk ke dalam tujuan penggunaan use case, teman-teman. Ada 3 tujuan di sini yang saya ambil. Tujuan yang pertama adalah memahami kebutuhan pengguna, membantu mengidentifikasi apa yang diharapkan pengguna dari sistem. Nah, jadi lebih mudah untuk membantu untuk melihat apa yang pengguna inginkan, untuk mengidentifikasi apa yang pengguna inginkan lewat diagram use case ini, teman-teman. Lalu selanjutnya memandu pengembangan sistem, memberikan panduan bagi pengembangan dan dalam membuat fitur yang sesuai. Jadi fiturnya semuanya itu sudah ditulis di dalam diagramnya. Kita bisa lihat ada fitur apa, misalkan fitur penambah teman atau apa, itu kita sudah bisa lihat dan bisa kita implementasikan. Jadi lebih mudah dan dibaca oleh beberapa orang pun jauh lebih mudah daripada flowchart. Lalu selanjutnya ada komunikasi antar stakeholder, memudahkan diskusi antar pengembang, analis bisnis, dan pengguna akhir. Nah, ini yang saya katakan tadi teman-teman ya. Jadi lebih mudah dipahami oleh banyak orang gitu. Oke, selanjutnya adalah simbol pada use case. Simbol pada use case ada beberapa simbol di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 simbol. Yang pertama adalah simbol yang seperti orang ini teman-teman ya. Kita sering waktu pas kecil gambaran orang ini ya, orangnya kayak gini ya teman-teman ya. Cuman ada stickman, ini stickman. Ada kepala sama badan kecil begini ceking. Lalu ini simbol ini disebutnya adalah aktor. Simbol ini ya, stickman ini ya, seperti stickman ini adalah aktor. Mewakili peran orang, sistem lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Nah, aktor ini bisa berperan sebagai kita, manusia, bisa juga berperan sebagai sistem lain, gitu. Dan juga yang selanjutnya yang kedua ini yang seperti oval ini adalah use case teman-teman ya. Use case ini abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Jadi dua ini saling berkesinambungan antara aktor dan juga use case. Use case itu nanti diisikan dengan beberapa perintah, dengan beberapa eh, apa ya bahasanya ya? Ya mungkin seperti perintah lah ya. Seperti mendaftarkan diri, seperti menghapus pesanan, ya kurang lebih seperti itulah. Lalu selanjutnya ada association, abstraksi dari penghubung antara aktor dan juga use case. Nah teman-teman, antara aktor dan juga use case itu dihubungkan dengan yang namanya garis association ini teman-teman. Oke, lalu generalisasi itu menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Nah, kalau yang general ini, yang garis putus-putus ini dia lebih spesialis, ya kayak lebih spesial aja gitu ya, lebih khusus aja digunakan. Itu. Dan juga untuk yang kedua ini ada include, sama garisnya sama menunjukkan bahwa
bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Nah, ini. Lalu ada extend di sini, teman-teman. Extend itu adalah menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lain, dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Nah, ini juga yang extend ini bisa disebut sebagai use case yang berdiri sendiri. Jadi dia akan berelasi ke use case yang ada di yang sudah ada gitu loh. Jadi ada use case yang bisa berdiri sendiri, ada use case yang berelasi kepada aktor gitu. Nah, teman-teman, ini adalah contoh dari use case ya, teman-teman ya. Contoh dari use case ojek. Dan seperti saya bilang tadi, aktor itu berelasi dengan use case dihubungkan dengan garis yang tadi. Sebelumnya teman-teman, tidak bisa mundur ini PPT. Saya record di PowerPoint soalnya ya, teman-teman. Jadi tidak bisa mundur. Kayak terus maju, emang hebat sekali nih PowerPoint. Bergerak maju terus maju, tidak bisa mundur. Ini tangan saya aja mirror tuh, teman-teman. Contoh selanjutnya ini ada use case, teman-teman ya. Contoh use case ojek, teman-teman. Nah, ini sini. Aktor, ini saya bikin ini di Drawayo ya, teman-teman. Cuman ini nggak bisa dihapus nih aktor-aktor ini. Agak Nora, emang agak aneh. Jadi di sini ada aktor ya, ada 3 aktor. 3 aktor ini kita kasih nama pelanggan. Oke, pelanggan. Ada ini mohon maaf teman-teman, ini harusnya namanya adalah bagian keuangan ya teman-teman ya, bukan pelanggan lagi. Ini udah pelanggan, ini bagian keuangan. Ini di saya mohon maaf ya teman-teman ya, di sini salah. Lalu di sini ada ojek teman-teman atau driver. Nah, bisa dilihat di sini. Ada beberapa use case, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 use case yang terhubung ke aktor yang ada di samping-sampingnya ini. Aktor yang ada terhubung dengan 3 aktor ini. Kita lihat dari aktor pelanggan. Aktor pelanggan itu dia bisa ngapain ke use case ini gitu. Aktor pelanggan ini ternyata bisa mendaftarkan dirinya sebagai pelanggan, bisa memesan ojek, bisa membatalkan pesanan. Nah, itu yang namanya aktor pelanggan. Aktor pelanggan itu bisa 3 kegiatan itu. Sedangkan aktor ojek di sini tuh dia bisa mendaftarkan diri. Of course, dia harus mendaftarkan diri untuk menjadi mitra ojek, Gojek gitu ya. Nah, mendaftarkan diri lalu menerima pesanan. Kalau si pelanggan itu memesan, berarti harus ada aktor yang menerima pesanan. Lalu selanjutnya ada membuat bukti pembayaran. Nah, setelah dihantarkanlah pelanggan ini ke tempat tujuan atau dia menghantarkan barang ke tempat tujuan, si Gojek ini dia akan membuat bukti pembayaran. Setelah itu ada bagian terakhir yang paling penting yaitu teman-teman, yaitu membuat laporan keuangan. Nah, ini adalah tugasnya untuk bagian keuangan tadi di sini harusnya ya, teman-teman, aktornya. Jadi kurang lebih contohnya seperti ini untuk use case sendiri, teman-teman. Ini berbentuk diagram ya, diagram alir ya, teman-teman ya. Oke, danke well. Sudah sampai di tahap akhir. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video saya, yang sudah melihat video saya. Terima kasih yang sudah subscribe juga, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like juga jangan lupa di share juga videonya, komen di bawah untuk kritik dan saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.